Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Budi. Saya akan menjadi moderator pada kesempatan ini. Dan saya mewakili Sinderlovem serta APPDI mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Semoga web kelas hari ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang mendalam tentang betapa pentingnya perlindungan data pribadi di era industri 4.0. Pentingnya hak subjek data dan peranan seorang data protection officer dalam setiap perusahaan atau instansi publik, sekaligus betapa pentingnya sertifikasi keahlian dalam menjalankan tugas sebagai data protection officer. Web kelas kita hari ini akan dipandu oleh dua narasumber, yang mana keduanya adalah ahli yang berpengalaman dalam bidang perlindungan data pribadi dan cyber securities. Pertama-tama yaitu Profesor Abu Bakar Munir. Beliau adalah seorang ahli hukum siber dari Malaya University, dosen tamu UI, dan tenaga ahli dalam RUU Perlindungan Data Pribadi Kementerian Informasi dan Komunikasi RI, serta selanjutnya akan dibawakan oleh Prof. Ida Bagus Rahmadi Supancana. Beliau adalah ahli hukum perlindungan data pribadi dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Indonesia. Untuk sesi pertama, kami akan mempersilahkan Prof. Munir untuk membawakan topik pertama dalam web kelas hari ini. Selamat siang, Prof. Untuk waktu dan tempatnya, kami persilahkan. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pada teman-teman sekalian di Jakarta. Saya sebenarnya di Kuala Lumpur ini ingin berkongsi sedikit informasi mengenai mengenai DPO, suatu profession baru. Tetapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan subjek ini dulu, yaitu memberi sedikit background info ataupun informasi yang saya pikir penting untuk kita sama-sama ketahui, yaitu mengenai pentingnya data, seperti dikatakan oleh Pak Budi tadi, dan juga melihat sedikit undang-undang di Indonesia secara ringkas dan juga di negara-negara lain di dunia, ya. Dan kemudiannya Prof. Supancana akan membicarakan soal DPO itu dengan sedikit detail, ya. Jadi saya langsung saja ke presentasi atau materi saya. Saya maunya kalau bisa kita buat program ini santai, ya, supaya kita bisa berdiskusi nanti, tidak terlalu rigid lah begitu. Jadi slide yang pertama, Pak Budi. Jadi saya memilih topik ini supaya kita dapat melihat, saya katakan tadi, persoalan kenapa data ini penting, kenapa undang-undang perlindungan data ini penting, dan bagaimana kedudukannya di negara-negara lain. Dan seperti yang saya katakan tadi, saya akan melihat sedikit secara sepintas lalu RUU yang sekarang diperdebat atau diperbincangkan di DPR, ya. Oke, next slide. Teman-teman sekalian, saya ingin teman-teman melihat pernyataan yang dibuat oleh World Economic Forum, ya, yang mengeluarkan pernyataan pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa data pribadi merupakan sumber minyak baru yang menggunakan perkataan minyak di situ dalam abad ke-21. Jadi saya ingin tanyakan kepada teman-teman sekalian, adakah pernyataan ini benar? Ya, karena sebelum ini kita memikirkan minyak petroleum lah yang menjadi sumber kekayaan dunia, kan. Tetapi World Economic Forum pada tahun 2011 mengeluarkan kenyataan seperti ini. Dan pernyataan ini telah diulang-ulang oleh pemimpin-pemimpin dunia, termasuk kalau saya tidak silap dalam suatu persidangan atau press conference yang dibuat oleh
Presiden Jokowi. Pentingnya ini. Jadi kita lihat, adakah kenyataan ini benar? Coba lihat next slide. Ia menunjukkan bahwa personal data itu sangat penting pada abad 21. Dan coba lihat slide ini. Saya membuat perbandingan antara untuk melihat adakah kenyataan yang dibuat oleh World Economic Forum itu tadi benar. Jadi saya cuba melihat atau membuat studi banding mengenai ExxonMobil dengan Google ya. Jadi kita lihat Google mempunyai market ataupun modal ya, modal yang sangat besar yaitu 368,6 bilion dan Google mempunyai juga market capital yang sangat besar yaitu 373,7 bilion. Tetapi jika kita lihat ya, kita lihat keuntungan yang diperolehi oleh ExxonMobil pada tahun 2015 first quarter cuma 4,9 bilion. Dan kita bandingkan dengan pendapatan ataupun revenue yang diterima oleh Google pada tempoh waktu yang sama. Jumlahnya jauh lebih besar, yaitu 17,3 bilion. Dan yang lebih penting, untuk mencapai keuntungan 4,9 bilion pada first quarter 2015, ExxonMobil, sebuah perusahaan petroleum, mengambil masa 137 tahun. Sedangkan Google mengambil masa hanya 15 tahun untuk memperolehi keuntungan sebesar itu. Persoalannya sekarang, apakah yang dimiliki oleh Google? Apakah bisnes mereka? Jadi teman-teman fikirkan, apakah perusahaan yang dimiliki ataupun apakah the core business of Google? Search engine kan? Search engine berasaskan data dan data pribadi dan data. Jadi mungkin kenyataan yang dibuat oleh itu benar. Coba lihat yang ini juga, slide yang ini. Coba teman-teman fikirkan, ada tidak kebenarannya ataupun adakah pernyataan ataupun kartun ini benar? Saya pikir ada kebenarannya karena jumlah data yang dihasilkan setiap hari hasil daripada komunikasi antara individu, hasil daripada search engine, video yang dikeluarkan, TikTok yang kita bisa bermain dengannya dan segalanya. Jika dibandingkan dengan jumlah gold ataupun emas ya yang semakin hari semakin berkurangan. Jadi ada kebenarannya bagi kenyataan itu walaupun ada perdebatan mengenai isu itu ya. Next slide. Next slide. Pesan. Next slide. Okey. Persoalan yang seterusnya yang ingin saya kemukakan ialah kenapa kita harus melindungi data pribadi, data Anda, data teman-teman sekalian dan data saya. Kenapa? Jadi di sini saya turunkan beberapa pernyataan. Saya tidak ingin bicara dengan lebih detail, tetapi sekadar ingin menunjukkan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh pertubuhan ataupun institusi-institusi yang agak berwibawa. Kenapa kita harus melindungi data? Kontennya, Rosa, slide-nya, isinya. Ini yang dikatakan, next one, okay. Yang dinyatakan oleh beberapa institusi yang dianggap mempunyai integrity dan credible ataupun yang mempunyai reputable status mengatakan pernyataan-pernyataan ini. Personal data is precious, priceless, jadi kita harus lindungi. Kemudian ada survei yang dilakukan oleh ANTAD pada 2016 menunjukkan concern ataupun menunjukkan keprihatinan online consumers terhadap perusahaan-perusahaan yang mengumpul data secara online ya. Kemudian juga ada concern ataupun keprihatinan terhadap penyalahgunaan data oleh perusahaan-perusahaan dalam konteks online market. Next slide, please. Dan ada beberapa statement lagi. Kemudian cuba lihat yang itu Global Information on Internet Governance 2016 ya. Dia institusi ini berpendapat terdapat semacam kehapusan terhadap kepercayaan ataupun erosion of trust ya oleh kerana isu
penggunaan data yang tidak transparan oleh perusahaan-perusahaan di dunia ini. Ya, next slide please. Jadi ini saya tidak ingin ini kata nanti ini sekadar menunjukkan bahawa isu data ini masih menjadi isu yang sangat penting yang menjadi salah satu risiko pada tahun 2019 juga laporan daripada World Economic Forum. Next one please. Dan kenapa sesebuah perusahaan seperti yang mana perusahaan-perusahaan Anda ya harus melindungi data pribadi. Sebenarnya ada banyak reason ya. Satu antaranya ialah untuk memberikan image yang lebih positif ya kepada sebuah perusahaan ya. Kemudian untuk membolehkan perusahaan-perusahaan untuk expand ke negara-negara lain. Nanti kita bicara soal ini kenapa ya. Dan ini juga bisa customize products ya dan juga enhance strategic decision. Dan juga yang paling penting saya pikir ialah untuk enhance atau memperkuatkan customer loyalty terhadap perusahaan. Karena banyak research ataupun penyelidikan yang menunjukkan bahawa sekiranya sesebuah perusahaan itu gagal melindungi data customer akan beralih ke perusahaan yang lebih bagus dalam konteks memelihara dan menjaga data pelanggan. Next one, please. Next slide. Dan of course itu ya banyak alasan-alasan yang lain. Nanti kita bisa share lah ini. Next one, please. Ini pernyataan yang dibuat oleh IBM Chief Privacy Officer ya. Privacy is good for business. Good privacy, good business. Dalam konteks yang tadi saya katakan tadi ya. Contohnya kalau kita gagal melindungi data konsumen kita ataupun data pelanggan kita akan berubah ke perusahaan lain dalam mendapatkan perkhidmatan perbankan, insurans dan segalanya. Jadi kalau kita bisa menjaga data ini dengan baik, perusahaan kita akan lebih dipercayai dan diyakini. Ya, next slide. Ini juga kenyataan yang hampir-hampir sama oleh Cisco ya. Good privacy is good for business. Next one. Ini sekadar ini saja memberikan gambaran yang agak yang agak sepintas lalu ya. Ada sebuah buku yang ditulis oleh John DiCilio yang mengatakan privacy bermaksud keuntungan. Mungkin dalam konteks yang kita katakan tadi. Ya, next slide. Ini kenyataan yang dibuat oleh Harvard Business Review. Privacy and security are converging. Dan kenapa? Next slide. Ini sambungan dari pernyataan itu. Facebook telah saya pikir telah didenda oleh FTC sebanyak 119 bilion ya atas apa yang berlaku antara Facebook dengan Cambridge Analytica ya. Next slide. Kemudian ini pernyataan oleh pengasas ataupun the founder of Facebook, Zuckerberg, yang menyatakan bahawa mereka mengalami pengurangan dari segi profit, ya, kurang-kurangnya dalam tempoh 5 tahun kebelakangan ini atas alasan privacy, ya. Next slide. Jadi cuba lihat ini, apakah undang-undang sudah ada di peringkat internasional dan regional. Jadi di sini saya nyatakan bahawa sudah saya senaraikan beberapa international instrument ya yang telah ada dalam melindungi data pribadi ini. OECD Guidelines, EU General Data Protection Regulation, Council of Europe Convention, APEC Privacy Framework dan banyak lagi ya. Tingkat internasional. Next one. Next slide. Jadi ini adalah world map yang menunjukkan undang-undang ini. Yang warna biru itu menunjukkan negara-negara yang telah memiliki undang-undang yang komprehensif
mengenai pelindungan data pribadi seperti mana yang sedang dibincangkan di DPR. Biru ya, itu warna biru. Warna merah, negara-negara yang telah punya rang undang-undang ataupun RUU khusus bagi pelindungan data pribadi yang official. Jadi kalau kita lihat, kalau teman-teman lihat, Indonesia diwakili oleh warna merah, menunjukkan telah ada RUU yang sedang diperdebatkan. Ya, next slide. Jadi banyak yang biru ya. Sekarang kita lihat sepintas lalu ya, secara sepintas lalu RUU yang sedang dibincangkan di DPR sekarang. Dari segi skopnya, undang-undang ini akan terpakai bagi semua sektor, termasuk sektor awam dan sektor private tanpa mengira saiz sesebuah perusahaan. Kemudian ada aplikasi yang dipanggil sebagai extraterritorial, bermaknanya undang-undang ini akan berlaku walaupun sesebuah perusahaan itu berada di luar wilayah Indonesia, sekiranya dia memproses data rakyat Indonesia. Isu yang ketiga mengenai data seseorang yang telah meninggal dunia. Saya fikir dalam RUU ini kedudukannya tidak begitu pasti, maknanya tidak certain. Ya. Yang keempat yang saya ingin bicarakan ialah undang-undang ini akan terpakai dalam pemrosesan yang dilakukan secara otomatik menggunakan komputer dan mesin dan juga pemrosesan secara oral. So itu dari segi skopnya. Ya. Nanti dalam Q&A kita mungkin boleh bicara lebih panjang soal ini. Next slide. Dari segi prinsipnya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ataupun RUU yang sedang diperdebatkan di DPR itu mengandungi prinsip-prinsip ini ya. Limited, specific, transparent, lawfully, specific purpose, security principle, keperluan untuk memusnahkan data sekiranya tidak digunakan, keperluan untuk melindungi data, accountability, dan juga ability to prove observant. Maknanya di sini apa maksudnya ialah selain dari sebagai accountability, perusahaan-perusahaan harus bisa menunjukkan mereka comply dengan undang-undang. Jadi itu memerlukan proses dan juga dokumentasi. Ya, next slide. Ini obligasi data controller, ya, ataupun data dan juga data processor. Data controller di sini adalah perusahaan, ya, perusahaan yang mengumpul dan memproses data. Dalam konteks RUU dipanggil sebagai data controller. Ya. Jadi kalau kita lihat senarainya agak panjang, apakah yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan apabila mereka memproses data pribadi? Banyak sekali ya. To inform ataupun untuk menyediakan certain information kepada data subjek. Untuk menunjukkan bahawa persetujuan telah diperolehi. Untuk melakukan perubahan sekiranya ada permohonan untuk melakukan perubahan, untuk memberhentikan pemrosesan data jika ada permohonan, jika konsen telah ditarik balik, untuk melindungi data, untuk melakukan pengawasan, untuk melindungi data, ya, banyak sekali. Next slide. Banyak sekali. Saya tidak ingin bicara dengan lebih detail, sekadar ingin menyatakan bahawa obligasi ataupun tanggungjawab itu listnya ataupun senarai yang dinyatakan dalam RUU terlalu panjang. Antaranya, kalau saya boleh stress di sini, ialah untuk merekodkan segala aktiviti pemrosesan. Jadi jika kita ambil ini sahaja, bayangkan perusahaan anda harus merekodkan semua aktiviti pemrosesan untuk membetulkan data, untuk memberhentikan pemrosesan, untuk melantik DPO. Yang terakhir itu adalah untuk melantik DPO dalam keadaan-keadaan tertentu dan ini akan dibicarakan oleh Profesor Supancana sebentar lagi. Next slide please. Banyak lagi ini. Saya tidak ingin bicara dengan detail. Next slide. Di samping itu, kita, yaitu teman-teman sekalian sebagai individu yang mendapatkan perkhidmatan daripada perusahaan, dipanggil sebagai data subjek. Ya. Saya, teman-teman sekalian adalah data subjek. Jadi kita sebagai data subjek diberikan hak-hak tertentu di bawah RUU ini. Antaranya ialah
untuk mendapatkan informasi mengenai data controller, untuk mendapatkan kesahan dari segi pemrosesan data. Kita juga diberi hak untuk mendapat akses kepada data pribadi kita. Kita juga diberi hak untuk membetulkan ataupun update data yang diproses oleh sebuah perusahaan. Kita juga boleh memohon untuk ataupun kita juga bisa menarik balik konsen yang telah diberikan. Kita juga bisa untuk mengatakan tidak kepada profiling. Kemudian kita juga diberi hak di bawah RUU untuk membuat tuntutan atas ganti rugi ataupun tuntutan ganti rugi sekiranya mengalami kerugian akibat daripada pelanggaran akta ini. Jadi rights of data subject Anda dan saya juga dinyatakan dengan agak panjang di situ. Maknanya listnya panjang ya. Next slide. Kemudian terdapat beberapa larangan-larangan spesifik yang dinyatakan dalam RUU. Di sini saya ingin menyatakan antaranya ialah memasang CCTV di public area secara bertentangan dengan undang-undang, ya, menggunakan data seseorang secara bertentangan dengan undang-undang, memalsukan data seseorang untuk mendapat keuntungan, menjual dan memberi data juga dilarang. Jadi RUU menyatakan bahawa ini aktiviti-aktiviti adalah dilarang sama sekali. Okay, next slide. Kemudian RUU ini juga membenarkan ataupun menggalakkan code of practice dibangunkan melalui industry association ya. Kalau perusahaan, kalau bank misalnya, kalau ada association mengenai bank, mereka bisa buat code of practice. Tujuan code of practice ini adalah untuk suplemen ataupun untuk complement RUU ataupun undang-undang ini, bukan untuk menggantikan undang-undang ini. Karena mungkin ada perkara-perkara detail yang tidak dinyatakan di dalam undang-undang itu nanti, jadi dia bisa dimasukkan dalam code of practice. Jadi code of practice ini mesti in line dengan undang-undang, tidak boleh bertentangan. Next slide. Next slide please. Kemudian pemindahan data keluar wilayah Indonesia, overseas transfer. Kalau sekarang ini saya kurang pasti apakah amalan ataupun praktis yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, sekiranya mereka ingin menghantar data customer keluar daripada wilayah Indonesia. Tapi sekiranya undang-undang ini nanti lulus, ada beberapa syarat. Ya, sebelum kita menghantar data keluar daripada wilayah Indonesia, kita harus pastikan bahawa negara yang menerima ataupun organisasi itu menyediakan perlindungan yang sama dengan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini ataupun perlindungan yang diberikan lebih tinggi, higher ya, standard of protection, ataupun sekiranya terdapat perjanjian antara Indonesia dan negara penerima ataupun kontrak antara data controller dengan pihak yang akan menerimanya di luar wilayah Indonesia, dan yang terakhir sekiranya terdapat persetujuan daripada data subjek. Maknanya jika data subjek memberikan persetujuan, data mereka bisa ditransfer keluar negara. Ya, next slide. Redress. Saya ingin membincangkan sedikit mengenai apakah yang akan berlaku sekiranya terdapat pelanggaran ataupun berlakunya pelanggaran terhadap mana-mana peruntukan dalam undang-undang ini. Dalam pasal 13 dalam draft bulan Februari dinyatakan civil action. Maknanya dia membenarkan tuntutan civil dibuat ke atas mana-mana perusahaan yang melanggar peruntukan undang-undang. Yang kedua adalah direction daripada menteri yang berbentuk administrative sanction ataupun sanksi administratif ya. Sanksi administratif ini disenaraikan dalam berbagai bentuk, antaranya amaran bertulis, arahan untuk memberhentikan pemrosesan data secara sementara, arahan untuk memusnahkan data, arahan supaya pampasan diberikan kepada data subjek, dan yang terakhir yang juga penting dalam konteks sanksi administratif adalah financial penalty. Maknanya sebuah perusahaan bisa dikenakan tindakan amanah diminta untuk membuat
atau membayar denda, ya. Dan akhir sekali redressnya adalah dalam bentuk pidana, ya, dalam Section 61 atau pasal 61 sehingga 68. Jadi apakah kesalahan-kesalahan yang dianggap sebagai kesalahan pidana di bawah RUU ini? Kita lihat next slide. Slide seterusnya. Jadi di sini saya senaraikan, ya, senaraikan apakah yang dianggap sebagai kesalahan pidana. Satu, memperolehi data atau mengumpul data orang lain untuk membuat keuntungan, ya, secara sengaja dan bertentangan dengan undang-undang. Jadi punishment-nya dinyatakan di situ, hukumannya, ya, bisa dikenakan penjara 5 tahun dan denda 50 miliar. Yang kedua, secara sengaja dan bertentangan dengan undang-undang menyebarkan ataupun menyebarluaskan data orang lain kepada pihak ketiga, juga kesalahan pidana. Kemudian intentionally against the law, menggunakan data orang lain secara bertentangan dengan undang-undang dan secara sengaja. Kemudian yang keempat, memasang ataupun mengoperasi audio visual equipment di tempat-tempat awam, ya, tanpa mengikut undang-undang, juga dianggap sebagai satu kesalahan. Memalsukan personal data juga satu kesalahan untuk tujuan mendapat keuntungan, ya. Kemudian menjual dan membeli data yang terakhir itu di paragraf 7, menjual dan membeli data juga dianggap sebagai suatu kesalahan pidana dan hukuman yang bisa dikenakan adalah penjara 5 tahun dan juga denda sebanyak 50 miliar. Next slide. Ini pidananya, kesalahan-kesalahan pidana. Ini juga menarik. Maknanya di bawah RUU ini sekiranya nanti diluluskan, sekiranya mana-mana perusahaan dianggap telah bertanggungan, pegawai ataupun mereka-mereka di dalam pengurusan sesebuah perusahaan bisa dianggap bertanggungan. Ini serius ini pada saya. Dan selain daripada itu, ada penalti tambahan yang bisa dikenakan kepada perusahaan-perusahaan sekiranya melanggar peruntukan RUU ini ataupun peruntukan akta itu nanti. Antaranya ialah confiscation of profit ataupun kekayaan, ya. Kemudian pembekuan seluruh aset ataupun sebahagian daripadanya, melarang secara permanen untuk menjalankan sesuatu aktiviti, menutup mana-mana pejabat ataupun untuk perintah membayar pampasan. Sekali lagi dinyatakan di situ, ya. Next slide. Sekarang saya ingin bicara sedikit mengenai DPO. Tadi saya sentuh cuma sedikit, ya. Maknanya kalau teman-teman ingat, antara obligations data controller ialah untuk melantik DPO, ya. Ini akan dibicarakan oleh Prof. Supancana sebentar lagi. Saya ingin melihat keperluan untuk melantik DPO ini di negara-negara lain. Di dunia Eropah, ya, ada undang-undang yang dipanggil sebagai GDPR, General Data Protection Regulation. Jadi di bawah GDPR ini negara-negara Eropah, ya, DPO ataupun Data Protection Officer adalah mandatory, maknanya sesuatu yang mesti dilakukan, yaitu oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Perusahaan-perusahaan tertentu harus atau mesti melantik DPO. Begitu juga di Singapura. Ya, di Singapura juga dinyatakan bahawa perusahaan-perusahaan harus melantik DPO. Di Singapura agak menarik kerana dia tidak menyatakan the threshold ataupun perusahaan-perusahaan yang mana yang harus melantik DPO. Malah di Singapura, di bawah undang-undang Singapura, semua perusahaan sama ada kecil, besar, sederhana ataupun mereka yang memproses data secara persendirian mesti ada DPO. Ya, di Filipina juga sama. Di Filipina juga sama, DPO mesti dilantik. Di Korea juga sama, ya. Dan di Thailand juga sama. Dan di bawah di bawah Bill RUU India ada peruntukan mengenai DPO ini. So itu kedudukannya di negara-negara lain mengenai DPO. Next slide.
Di negara-negara Jepang, Hong Kong, Malaysia sekarang ini DPO dianggap sebagai best practice, ya, best practice, digalakkan tetapi bukan mandatory. Tetapi saya harus nyatakan bahawa Malaysia dalam proses untuk memindah undang-undang, dan salah satu pindaan yang akan dikemukakan ataupun telah dikemukakan ialah untuk perusahaan-perusahaan ataupun organisasi tertentu melantik DPO. Di Hong Kong, pihak regulator di Hong Kong sangat menggalakkan, maknanya perusahaan are encouraged to appoint DPO. Begitu juga di Jepang. It's not mandatory, tetapi it's very much encouraged to appoint DPO. Next slide. Ini pernyataan yang dibuat oleh Data IQ pada tahun 2016, ya. Katanya forget about data scientist. DPO ataupun data protection officer is the sexiest new job, katanya. Jadi ini sangat menarik ini, ya. Next slide. Jadi ini keadaannya di Amerika. Saya cuma memberikan sedikit gambarannya berapakah kadar gaji mereka, sekadar untuk berkongsi dengan teman-teman bahawa ya agak lumayan lah mereka yang dipanggil sebagai Chief Privacy Officer ataupun Data Protection Officer ini, gaji mereka kalau di Amerika agak lumayan, agak tinggi. Ya. Jadi mereka menyatakan bahawa privacy and data protection professionals have never been busier or more in demand semenjak 2018. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa selepas 2018 profession data protection officer ini menjadi begitu tinggi keperluannya? Jawapannya seperti mana yang saya katakan tadi, oleh kerana EU GDPR. EU GDPR mula dilaksanakan pada tahun 2018 dan EU GDPR menyatakan bahawa perusahaan-perusahaan tertentu harus ada DPO. Jadi itulah alasannya kenapa semenjak 2018 demand terhadap DPO ini terlalu tinggi. Ya, next slide. Ini pernyataan yang dibuat oleh National Association of Data Protection Officers. Di Filipina, mereka agak advance. Mereka telah ada National Association, ya, yang mereka anggap sebagai mini Chief Executive Officer, ya, dan mereka dianggap sebagai seseorang ataupun mereka-mereka yang bisa menjadi CEO seterusnya. Next slide. Ini kenyataan yang dibuat dalam fortune.com yang menunjukkan bahawa advertisement ataupun iklan-iklan mengenai jabatan ataupun position yang ada title privacy ataupun data privacy telah meningkat sebanyak 75% ataupun data protection, ya, position ataupun post yang ada data privacy atau data protection atau privacy, iklan-iklan mengenai jawatan ini telah meningkat sebanyak 75%. Jadi maknanya orang mencari mereka-mereka yang mempunyai kelayakan dalam bidang ini dan menggunakan label ini. Next slide. Ini kenyataan oleh PDPC Singapura yang menyatakan bahawa DPO itu sangat penting dalam memastikan compliance, ya, katanya begitu. An organization with highly placed professional DPO may well avoid a finding that it has violated the PDPA. Maksudnya begini, perusahaan-perusahaan yang ada DPO lebih mudah untuk mengelakkan daripada dikenakan tindakan oleh regulator kerana mereka bisa memastikan ataupun to ensure compliance. Ya. Next slide. Ini juga daripada Singapura. The role of the DPO is critical to the success of every enterprise in the digital age. Di Singapura sahaja, mengikut kenyataan menteri ini, ada 30,000 DPO yang berdaftar di PDPC, di regulator. Ya. Jadi kalau kita bayangkan di Singapura ada 30,000, nanti RUU ini diluluskan di Indonesia, berapa ratus ribu DPO yang diperlukan karena perusahaan-perusahaan di Indonesia lebih banyak
daripada perusahaan-perusahaan di Singapura ya. Pastinya Singapura punya international companies juga. Okay. Jadi next slide. Ini apa yang saya katakan tadi, Malaysia dalam proses untuk meminda undang-undang dan salah satu cadangan ialah untuk memasukkan DPO seperti mana yang saya katakan, meniru sedikit apa yang ada di dalam EU GDPR. Next slide. Next slide. Next slide saya ialah terima kasih dan mungkin nanti slide set yang kedua itu kita bincanglah nanti masa Q&A. Karena saya telah mengambil masa yang terlalu lama, ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kepada Pak Budi. Silakan Pak Budi. Oke, terima kasih Prof. Munir. Prof, kita ada satu pertanyaan dari peserta. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ketika Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini berlaku, apakah dia serta-merta langsung berlaku, atau apakah ada masa jeda untuk sosialisasi kepada para instansi ataupun perusahaan ataupun publik lainnya? Demikian pertanyaannya, Prof. Mengikut informasi yang saya terima pagi tadi, karena saya membuat sedikit update ya, saya cuba mendapatkan update daripada teman-teman di DPR, bagaimana status RUU itu. Katanya dalam draft yang terakhir untuk sharing dengan teman-teman sekalian, ada grace period yang diberikan 2 tahun. 2 tahun. Jadi saya kurang pasti adakah ini benar. Tetapi sources-nya adalah sources yang agak reliable. Tetapi sebenarnya sosialisasi telah dijalankan. Karena saya masih ingat, saya juga pernah diundang dengan teman-teman yang terlibat secara langsung dengan Kominfo membuat sosialisasi di Bandung, di Bali dan di tempat-tempat lain. Maknanya dalam proses menerapkan itu, ya. Maknanya apa yang ingin saya katakan ya sebahagiannya telah dilakukan, public consultation itu telah dilakukan dan nanti mengikut informasi yang saya terima tadi pagi ada diberikan 2 tahun untuk perusahaan menyediakan ataupun membuat persiapan. Itu Pak Budi. Oke, terima kasih Prof. Munir untuk materi yang disampaikan. Untuk sesi selanjutnya akan dibawakan oleh narasumber kedua kita, Prof. Supancana. Untuk waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Terima kasih Pak Budi, Bapak dan Ibu sekalian. Tadi Profesor Abu Bakar Munir sudah memberikan suatu penekanan kepada kita betapa pentingnya data, ya. Dan data is the new oil. Kemudian bagaimana manfaat perlindungan data pribadi bagi bisnis dan lain sebagainya. Oleh karena itu, izinkan saya sekarang memfokuskan kepada materi siapkah Anda sekalian berkarir sebagai pejabat pelindungan data pribadi atau data protection officer. Ya, ini tentu saja sebagai suatu antisipasi bagi berlakunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Siapkah berkarir sebagai pejabat pelindungan data pribadi? Dari apa yang sudah dijelaskan oleh Profesor Abu Bakar Munir tadi, sangat jelas ya, bagaimana manfaat dari pelindungan data pribadi, bagaimana pentingnya data protection officer, dan lain sebagainya. Nah. Next. Kalau boleh, next slide ya. Next slide, ya ini satu sistematika yang sederhana, satu pengantar, terus kemudian kita akan berbicara tentang apa tugas pokok dari data protection officer atau pejabat pelindungan data pribadi atau petugas pelindungan data pribadi menurut RUU Perlindungan Data Pribadi. Kemudian bagaimana kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang data protection officer dan pentingnya competency based training bagi calon data protection officer. Ya. Selanjutnya, ya saudara-saudara sekalian, sebagaimana diketahui bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini sudah dalam proses pembahasan di DPR
ya. Dan pada sekitar tanggal 7 September yang lalu antara DPR dan pemerintah juga sudah menyepakati tentang daftar inventarisasi masalah atau DIM yang dijadikan bahasan di dalam RUU ini. Kemudian di dalam sidang paripurna DPR tanggal 29 September yang lalu juga sudah disepakati bahwa RUU ini akan diselesaikan pada masa sidang kedua tahun 2020-2021. Artinya sepakat bahwa RUU ini akan diselesaikan pembahasannya pada akhir tahun ini. Ya. Desakan dari berbagai pihak luar biasa terhadap perlu diselesaikannya pembahasan ini. Demikian juga pemerintah sangat bersemangat untuk itu. Dan kalau kita cermati, di dalam ketentuan pasal 33 dari RUU Perlindungan Data Pribadi memang ada suatu mandat yang diberikan kepada data controller maupun data processor dalam hal-hal tertentu untuk menunjuk apa yang disebut dengan data protection officers atau pejabat perlindungan data pribadi. Dan dalam konteks itu tentu data controller, kemudian data processor dan pihak-pihak lainnya yang mengelola data itu tentu wajib menyiapkan data protection officers atau pejabat perlindungan data pribadi yang kompeten. Nah, jika Anda nanti mengikuti pelatihan ini, tentu karena basis dari pelatihan itu adalah competency based training, pelatihan berbasis kompetensi, maka Anda dengan sertifikasi kompetensi itu akan kompeten dan akan siap menjadi seorang pejabat perlindungan data pribadi, baik untuk kepentingan data controller, untuk kepentingan data processor, untuk kepentingan korporasi, untuk kepentingan organisasi, dan lain sebagainya. Dan Profesor Abu Bakar Munir tadi telah memberikan gambaran pada saudara-saudara sekalian, Singapura, suatu negara yang begitu kecil, tetapi memandang begitu pentingnya data protection officers, sampai memiliki sekitar 30.000. Ya. Kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 268 juta, ya dibandingkan dengan 4 atau 5 juta penduduk Singapura, tentu kita akan membutuhkan data protection officers dalam jumlah yang sangat besar. Dan Anda sekalian berpeluang menjadi orang-orang yang pertama-tama menjadi seorang certified data protection officer. Ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan, ya. Dan kami di Asosiasi Professional Privacy Data Indonesia pada tanggal 8 sampai 10 Desember yang akan datang akan melakukan atau memberikan pelatihan berbasis kompetensi khusus tentang data protection officers. Selanjutnya saya persilakan next slide please, ya. Tentu yang penting diketahui adalah bagaimana tugas-tugas pokok daripada DPO, ya. Secara sederhana, ya. Dan tadi Profesor Abu Bakar telah memberikan informasi kepada kita bahwa seorang DPO itu bahkan bisa dianggap sebagai mini Chief Executive Officer, ya. Itu suatu posisi yang luar biasa penting dalam konteks perlindungan data pribadi. Dan tugas pokoknya daripada seorang data protection officer tentu saja adalah untuk memastikan compliance, ya. Organisasi manapun yang bertindak sebagai apakah controller, data processor, atau yang memang mengelola data karyawan dan lain sebagainya, itu wajib memiliki seorang data protection officers yang memastikan compliance terhadap ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Selanjutnya saya akan fokuskan kepada apa sebenarnya kualifikasi dari seorang data protection officers yang perlu diketahui, ya. Dan ini nanti akan menjadi bagian dari pelatihan yang diberikan kepada saudara-saudara sekalian yang berminat. Next slide. Kita akan, ya. Seorang data protection officer tentu bukan petugas yang bisa ditunjuk begitu saja tanpa kompetensi, ya. Dia harus memiliki kompetensi. Kalau kompetensi itu kita bagi secara umum, yang pertama tentu mereka adalah orang yang memahami tentang konsep dan prinsip-prinsip tentang perlindungan data pribadi secara komprehensif.
kemudian dia juga tahu apa yang menjadi perannya, ya, peran dari Data Protection Officers, dan dia juga tahu apa yang menjadi tanggung jawab dari seorang Data Protection Officers, dan juga dia mampu mengembangkan kemampuan untuk mengembangkan kepatuhan terhadap program perlindungan data pribadi pada korporasi atau pada data controller atau pada data processors, di mana dia bertindak sebagai pejabat perlindungan data pribadi atau data protection officers. Selanjutnya, next slide ya. Nah, ini tentang pemahaman tentang konsep dan prinsip perlindungan data pribadi. Tadi sudah diberikan gambaran ya. Jadi konsep perlindungan data pribadi adalah bagian dari privacy, yang privacy itu bisa communication privacy, information privacy, tapi data pribadi adalah information privacy. Dan kita juga berhadapan dengan data-data pribadi, baik data pribadi yang sifatnya generik maupun data pribadi yang sifatnya spesifik atau sifatnya sensitif. Kemudian tadi Prof. Abu Bakar Munir juga sudah memberikan gambaran tentang banyaknya prinsip-prinsip pelindungan data pribadi yang perlu dipahami, ya. Tidak hanya dipahami dalam konteks konsepnya, pengaturannya, prinsipnya, tetapi juga bagaimana implementasinya dan penegakannya, ya. Implementasi dan penegakan adalah hal-hal yang sangat penting. Selanjutnya, next slide, ya. Next slide, ini adalah tentang pemahaman terhadap peran DPO, ya. DPO harus bertanggung jawab tentu saja atas tugas yang diberikan berdasarkan kebijakan pelindungan data pribadi yang telah ditetapkan. Ya. Kalau dia bekerja pada data controller, tentu ada kebijakannya. Kalau dia bekerja pada korporasi, tentu ada kebijakannya. Dan dia memastikan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan berdasarkan kebijakan yang sudah ditetapkan. Kemudian, hal lain yang perlu dilakukan oleh seorang Data Protection Officer adalah bagaimana meningkatkan kesadartahuan, ya, raising awareness tentang kebijakan perlindungan data pribadi yang diterapkan kepada seluruh komponen di dalam organisasi tersebut. Ya. Kemudian, bila perlu, juga memberikan pelatihan bagi staf yang terlibat di dalam operasi pemrosesan data. Ya. Kemudian juga melakukan audit sebagaimana dibutuhkan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi memang tugas-tugas dari seorang DPO ini sangat berat, ya, tetapi juga merupakan sesuatu profesi baru yang sangat menantang, ya. Sebagaimana saudara ketahui, dalam konteks ASEAN misalnya, dalam konteks ASEAN itu kita menikmati apa yang disebut dengan free flow of goods, ya. Free flow of services, free flow of skilled labor. Ya. Nah, certified data protection officers ini termasuk di dalam pengertian skilled labor. Ya. Dan dalam konteks ASEAN ada skema yang disebut dengan mutual recognition arrangement. Artinya, kalau Anda seorang certified data protection officers yang telah memperoleh sertifikasi sesuai dengan standar yang ada, maka Anda punya peluang untuk tidak hanya bekerja di Indonesia sebagai DPO di Indonesia, tapi juga bekerja pada jurisdiction lain. Bisa di Malaysia, di Singapura, dan lain sebagainya. Dan ini adalah merupakan profesi baru yang sangat challenging, tetapi juga sangat prospektif. Prof. Abu Bakar sudah memberikan gambaran pada saudara-saudara sekalian, di US, bagaimana mereka misalnya gaji dari seorang DPO itu antara 200.000 sampai dengan 212.000 US dollar. Satu pendapatan yang menurut saya sangat luar biasa, ya. Profesi baru dengan pendapatan yang sangat promising, ya, sangat menjanjikan. Selanjutnya, slide selanjutnya, ya. Nah, seorang DPO juga tentu memahami tentang akuntabilitasnya, ya, yang terkait dengan hak-hak subjek data, tentang perlunya adanya persetujuan atau konsen, kemudian adanya hak untuk keberatan terhadap misalnya pemrosesan data pribadi dan lain sebagainya. Juga perlu melakukan langkah-langkah teknis dan organisasional yang diperlukan di dalam korporasi untuk memastikan perlindungan data pribadi. Demikian juga konsep pelindungan data pribadi by design and by default, kemudian pemanfaatan prosesor,
bagaimana melakukan record keeping yang tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Abu Bakar Munir, bagaimana kalau terjadi data breach, dan termasuk melakukan apa yang disebut data protection impact assessment. Ya, kalau kita mengenal ada environmental impact assessment, kita mengenal ada regulatory impact assessment, khusus tentang perlindungan data pribadi, ada juga yang disebut dengan data protection impact assessment. Nah, hal-hal seperti ini adalah pemahaman yang harus dimiliki oleh seorang calon data protection officer. Selanjutnya, slide selanjutnya, ya. Nah, di samping itu juga seorang data protection officer juga harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan kepatuhan terhadap program pelindungan data pribadi. Ya, ini sebagai ilustrasi saja, misalnya tahap pertama melakukan penilaian terhadap kegiatan pemrosesan data, kemudian pada tahap kedua mengembangkan kebijakan pelindungan data pribadi, tahap ketiga pelatihan pelindungan data pribadi dan meningkatkan awareness, ya. Kemudian tahap keempat menerapkan pengendalian untuk mengurangi dan memonitor risiko, kemudian bagaimana memonitor kepatuhan, kemudian penyusunan pelaporan dan proses review tahunan dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal juga yang menjadi tugas daripada data protection officers yang perlu dikuasai. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, untuk bisa memenuhi semua kualifikasi ya yang harus dipenuhi oleh seorang calon data protection officers, maka kami ya Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia bekerjasama dengan Senior Law Firm melaksanakan satu pelatihan berbasis kompetensi, ya, competency based training. Dalam era sekarang ini mungkin orang tidak lagi menanyakan saudara lulusan dari universitas mana dan lain sebagainya. Begitu Anda bekerja pada sektor-sektor tertentu, yang ditanyakan adalah certification. Ya. Jadi pelatihan berbasis kompetensi itu ujung-ujungnya Anda akan memperoleh sertifikasi kompetensi ketika Anda misalnya sudah menjalani pelatihan berbasis kompetensi, kemudian diikuti dengan uji kompetensi, dan ujung-ujungnya memperoleh sertifikat kompetensi. Sesuatu yang ditawarkan di dalam kegiatan ini adalah tidak hanya sertifikat kompetensi, tapi Anda juga langsung diberikan keanggotaan ya, selama setahun free untuk menjadi anggota dari Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia, di mana kita di situ bisa exchange of pengalaman-pengalaman kita, ya, kemudian kita juga exchange of knowledge, ya, dan lain sebagainya. Dan untuk bisa melahirkan seorang calon data protection officers yang certified, maka modul itu sudah didesain sedemikian rupa yang sifatnya komprehensif dan juga berstandar internasional. Dari modul 1 sampai modul 10, ya saya lupa menambahkan modul ke-10 itu tentang implementation and enforcement, ya, tentang implementasi dan penegakan. Tapi dari modul 1, Anda didapat informasi tentang apa itu DPO, kemudian ada pengantar privasi dan pelindungan data pribadi, kemudian juga bagaimana rezim pelindungan data pribadi pada tataran internasional, regional maupun nasional, sehingga Anda bisa melihat international common practices dan best practices-nya, kemudian penerapan undang-undang pelindungan data pribadi, tentang data pribadi, data sensitif, pengendali data, pemroses data, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dalam modul 5 juga ada aturan tentang pelindungan data pribadi dan kewajiban korporasi. Modul ke-6 tentang kebijakan pelindungan data pribadi, kemudian ke-7 tentang hak-hak subjek data yang harus kita pahami karena harus dilindungi, kemudian modul ke-8 keamanan pemrosesan pengelolaan atas pelanggaran data, ini terkait dengan data breach, kemudian modul ke-9 tentang transfer data secara internasional, dan modul ke-10 kita akan berbicara tentang bagaimana implementasi dan penegakannya. Saya rasa demikian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dari apa yang tadi secara komprehensif sudah digambarkan oleh Prof. Abu dan beberapa penjelasan singkat saya tentang pelatihan berbasis kompetensi, saudara mendapatkan satu gambaran tentang apa sih pentingnya, apa sih manfaatnya ya dari mengikuti pelatihan berbasis kompetensi tentang data protection officer. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk kemudian kita bisa berdiskusi sedikit-sedikit berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh saudara-saudara sekalian.
Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Budi. Silakan Pak Budi. Oke, baik Prof. Terima kasih untuk materi yang disampaikan. Ini ada satu pertanyaan lagi, Prof. Jadi pertanyaannya adalah apabila saya sudah mendapatkan sertifikasi di bidang data proteksi dari lembaga lain dan saat ini ingin memperoleh sertifikasi Data Protection Officer di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah dia ingin tahu lebih lanjut, Prof, mengenai APPDI karena sebelumnya beliau sudah mendapatkan pelatihan di tempat lain. Demikian, Prof, pertanyaannya. APPDI ini kita bentuk, ya, dan salah satu yang membidani pembentukan APPDI ini adalah Profesor Abu Bakar Munir, ya. Dan tentu juga ini berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau pada jurisdiksi yang lain. Saya juga menjadi bagian daripadanya. Dan tujuan dari APPDI ini tentu saja adalah untuk bersama-sama dengan mereka yang memang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi, termasuk kemungkinan juga yang sudah mengikuti pelatihan itu di tempat yang lain, untuk bersama-sama mengembangkan sebetulnya standar, kemudian best practices, dan lain code of conduct di antara kita dalam rangka kita mendorong bagaimana data pribadi itu mendapatkan perlindungan yang layak, terutama di antara para profesional di bidang privasi data. Ya. Mungkin dalam konteks ini juga kita bisa minta Profesor Abu Bakar Munir untuk memberikan tambahan yang terkait dengan APPDI ini. Saya persilakan Prof. Abu, mungkin kalau ada tambahan-tambahan yang terkait dengan APPDI. Ya, terima kasih Prof. Supancana. Mungkin kita bisa lihat second slide itu, second set itu Pak Budi. Karena ada sedikit penerangan mengenai APPDI dan juga DPO cost yang akan kita kendalikan pada bulan Desember. Jadi di sini saya dan teman-teman di dalam APPDI ini coba memberikan sedikit gambaran mengenai APPDI ini dan juga seperti mana yang diterangkan oleh Prof. Supancana tadi mengenai program itu sendiri. Jadi coba kita lihat slide yang pertama, Pak Budi. Oke, seperti mana yang dinyatakan oleh Prof. Supancana, ini adalah modulnya, ya. Kita akan bermula dengan DPO itu sendiri, apakah tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian kita akan membicarakan soal pengantar mengenai privacy dan perlindungan data, kemudian rejim perlindungan data di peringkat internasional, regional, dan nasional, kemudian penerapan dan cakupan undang-undang perlindungan data pribadi, kemudian peraturan data pribadi, next slide. Kemudian hak subjek data, kemudian transfer data internasional, implementasi dan penegakan, next slide. Itu dari segi modulnya, ya. Kemudian apakah yang bisa diperolehi apabila teman-teman sekalian menghadiri program ini. Seperti mana yang nyatakan tadi, bisa menjadi anggota APPDI ya secara gratis untuk 1 tahun, dan banyak kelebihan ataupun advantage-nya mungkin kita bisa perolehi apabila kita menganggotai asosiasi ini, ya. Mendapat update, misalnya akan diberi peluang untuk hadir seminar, untuk exchange sekiranya berlaku perubahan dalam undang-undang di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, dan di peringkat internasional. Jadi kita boleh menjadikan asosiasi ini sebagai suatu wadah untuk bertukar dan juga untuk update knowledge mengenai ini undang-undang dan praktis, ya, yang mungkin kemudian nanti dikeluarkan oleh negara-negara luar, ya. Kemudian memperolehi pemahaman menyeluruh tentang konsep dasar dan komponen hukum perlindungan data internasional, karena dalam konteks hari ini kita tidak bisa memisahkan, Indonesia tidak bisa terpisah dengan ASEAN, ASEAN tidak bisa terpisah dengan Amerika, dunia Eropa, dan sebagainya. Jadi apabila teman-teman hadir kursus ini, kita bisa mengetahui dengan lebih dalam mengenai skenario di luar, yaitu di peringkat internasional, ya. Dan mungkin ada perusahaan di Jakarta
yang merupakan ibu pejabatnya di Belanda ataupun di Inggris. Jadi kita kena tahu bagaimana undang-undang yang berada di Eropah ya. Jadi selain daripada itu juga kita akan memberikan penekanan kepada negara-negara Asia Pasifik khususnya ASEAN. Karena Indonesia sebagai anggota ASEAN harus mengetahui bagaimana undang-undang ini di negara-negara ASEAN yang lain. Karena Indonesia dan ASEAN members merupakan antara mereka merupakan major trading partners ya. Kemudian juga EU GDPR ya. Kita harus tahu mengenai EU GDPR dan impact-nya kepada ataupun dampaknya kepada perusahaan yang mungkin Anda nanti bekerja sebagai DPO. Katakanlah satu hari nanti CEO dalam perusahaan Anda dan Anda waktu itu merupakan DPO, dan dia akan bertanya kepada Anda, ini GDPR bagaimana impact-nya kepada perusahaan kita? Jadi kita harus ataupun DPO ataupun Anda sebagai DPO harus bisa memberitahu CEO apakah dampak GDPR ini ke atas perusahaan Anda di Indonesia ya. Dan pastinya yang juga sangat penting ialah kita bisa memperoleh pengetahuan yang detail tentang PDP Indonesia itu. Jadi inilah hasil pembelajaran yang kita ataupun learning outcome yang kita harapkan daripada program ini. Next slide. Jadi ini detailnya. Apa yang lebih penting ialah apabila Anda menghadiri kursus ini, teman-teman bisa mengetahui dan secara detailnya dapat mengimplementasi. In simple terms, DPO, Anda sebagai DPO dan selepas menghadiri kursus ini bisa apa yang dipanggil sebagai operationalize compliance. Maknanya macam mana nak operationalize compliance ya dalam perusahaan Anda, khusus dalam perusahaan Anda. Begitu maksudnya ya. Dan yang selebihnya ialah bisa jadi pioneer dalam bidang ini. Kita harus jadi pioneer dalam bidang DPO ini karena sangat promising seperti mana dikatakan oleh Prof. Encana tadi, dan kita melihat bahawa prospeknya sangat bagus kerana ini suatu peluang kerjaya yang baru ya. Next slide. Ini sedikit kerana yang ditanyakan tadi adalah APPDI, Asosiasi Professional Privacy Data Indonesia. Seperti mana yang saya katakan tadi secara selalu, tujuannya adalah ini untuk menyediakan suatu wadah untuk community. Kerana seperti mana yang berlaku di negara-negara lain, mereka bermula dengan bagaimana Indonesia bermula sekarang. Tapi selepas itu ada asosiasi ataupun ada community sendiri. Jadi bagaimana mereka harus bertemu, apakah opportunity untuk mereka exchange knowledge, untuk update pengetahuan mereka dalam bidang-bidang tertentu. Jadi ada asosiasi ya yang menjadi platform untuk mereka melakukan kegiatan ini. Dan pastinya APPDI akan terus mengadakan seminar dalam bidang ini ya, dan workshop dan juga publikasi. Mungkin nanti kita bisa menulis ataupun menerbitkan artikel ataupun bulletin dalam journal ataupun dalam magazine, simple magazine yang kita akan share dengan members ya, bagi dalam asosiasi ini. Next slide. Jadi saya harap itu menjawab persoalan. Walaupun mungkin Anda telah memiliki kelayakan dalam bidang ini yang diperolehi daripada perusahaan lain, ya, tetapi mungkin dalam konteks Indonesia ini merupakan value add ataupun additional value yang mungkin memberikan advantage kepada teman-teman untuk memasuki profession baru ini. Jadi saya serahkan semula kepada Pak Budi. Ya, terima kasih Prof. Munir dan Prof. Encana, narasumber kami hari ini untuk materi yang disampaikan, dan kita menjadi semakin jelas bahwa profesi Data Protection Officer itu sangat-sangat penting untuk memperoleh sertifikasi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah mengikuti webcast hari ini. Kami juga berharap bisa bertemu dalam kesempatan berikutnya, dalam webcast dan webinar berikutnya.
Dan ini kita juga akan mengadakan DPO Certification Course yang link registrasinya bisa dilihat di kolom chat box. Baik, saya akan menutup acara hari ini, webcast hari ini. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan para hadirin sekalian. Terima kasih.